Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kameranya nyalakan semua ya. Ya, udah dapat kiriman kuota semua ya? Alhamdulillah sudah, Bu. Masuk. Belum. Yang belum Sudah. sabar, sudah patut syukurin ya. Semoga tidak hanya ini saja, tapi bulan depan juga bisa diisi ya gitu kan. Pakai IndiHome waktu itu, jadi ya ini nggak kepake kayaknya. Karena sebagian besar di rumah waktu ya. Kirim ke saya aja Bu kalau nggak Ya, kalau kepake. bisa tuh pengen tak kirim-kirim, gimana caranya, tapi ada yang tahu caranya nggak, bisa dikirim apa nggak? Tapi semuanya bersyukur ya, walaupun berarti kan kalau saya yang kepake 5 giga lumayan ya, 5 giga alhamdulillah lah. Kalau beli 40.000 ya, apalagi kalau 45 giga beli lumayan. Waktu itu pas pas nggak pakai wifi di rumah itu sebulan itu bisa ya sama ya 40-45 lah kayak gitu buat ngajar ya. Semoga membantu ya untuk situasi saat ini untuk kelancaran belajar mengajar. Tapi untuk sarana kalian rata-rata sudah ada ya. Kalau belum mungkin ya mungkin kalau ada bantuan mungkin bisa untuk sarana kayak tablet ataupun PC gitu kalau yang mungkin terkendala di situ. Nah, kita akan lanjutkan pertemuan sebelumnya ya terkait dengan presentasi ide bisnis. Kemarin itu hari apa ya? Sabtu, kalau nggak Jumat saya sudah kirim format bisnis plan ya. Nah, nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di grup ya. Ketika dalam penyusunan bisnis plan itu ada kendala, ya. Untuk formatnya kemarin saya ambilkan dari Harvard Business Review ya. Jadi itu yang insya Allah yang format yang bagus lah kayak gitu. Jadi kalau kalian nanti ikut lomba bisnis plan pakai format itu aja kayak gitu. Itu karena juga ada contoh bisnis plan dari sebuah perusahaan ya. Nah, kita lanjut aja yang kurang berapa kelompok lagi ya? 4 ya kalau nggak salah ya. Nah, ini yuk kelompoknya Bagus Aldono. Kemarin kan belum sempat ya. Silakan langsung aja. Mau share screen? Nggak bisa. Ya, boleh dimatikan kameranya. Siang. Selamat siang. Siang.
Selain itu dari customer segment kita, kami itu mempunyai target untuk bagi orang-orang yang memiliki kepentingan yang mengharuskan mereka untuk keluar rumah atau ya biasanya lebih target kita itu lebih ke orang-orang yang diperuntukkan untuk mereka yang sering banget keluar rumah atau mungkin ingin membuat cadangan untuk ke depannya. Dan juga untuk channel-channel kita bagaimana cara kita untuk memasarkan produk itu kita akan mencoba untuk memasarkan produk tersebut melalui sosial media dan juga melalui teman-teman kita yang bisa secara mouth to mouth atau mungkin ya dari promosi dari sosial media tersebut. Struktur kita rencana bagaimana kita akan membuat dan juga menyediakan produk-produk kita itu. Kita pertama membeli produk kita tersebut yaitu sebuah pouch polos, bahannya buat sablon nanti, dan juga menyewa tukang sablon untuk mendesain sesuai dengan keinginan kita, atau mungkin bisa juga kita kedepannya akan membuat desain dari pembeli yang pembeli inginkan. Dan juga jangan lupa masker dan hand sanitizer-nya. Setelah menghitung semua ongkosnya, ditambah juga dengan ongkos kirim saat pembelian produk. Lalu kita juga bisa marketing, bisa paid promote ke yang lain. Habis itu untuk key metric-nya untuk key metric, konsumen membeli new normal kit dengan diharapkan keuntungan kita mencapai 15% dari break even point kita. Insight produk kita, kami mengharapkan untuk bisa menjual lebih dari 50 produk yang kita jual ke para pelanggan. Mungkin yang lain bisa menambahkan. Sudah? Bagus suaranya Maaf, sudah sekian itu saja dari Lean Canvas dari kelompok kami. Mohon maaf atas kesalahan yang kami buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ini geng anak Jakarta ya. Ya, bisa dibilang sih. Dekat banyak kan di situ ya. Oke. Ya, ini bisnisnya itu ini ya, kit ya. Jadi emang sekarang itu lagi banyak banget bisnis yang kayak hampers, kayak gitu kan. Saya tuh kemarin tuh lihat banyak bisnis yang bikin hampers, bikin kado-kado gitu. Jadi konsumen bisa milih. Kalau ini kit atau paketan, jadi new normal kit ya. Nah, ini mungkin banyak masukan dari teman-teman ya sekalian. Ayo kasih masukan dong buat temenmu ini, atau kasih komen lah terkait ajuan kanvasnya. Silakan. Ayo Mas Gabriel mungkin ada. Belum Bu sepertinya. Oke, kalau Mbak Miftahul. Belum Bu, sepertinya Bu, karena menurut saya idenya sudah cukup bagus sih di era seperti ini kan, orang kebanyakan pengen yang apa? Maaf, ayam orang pengen kayak Instan.
serba instan kan kalau pakai pouch tinggal bawa kemana-mana kan bisa enak. Astagfirullah. Minimalis. Nah, gitu. Ya, Ya. minimal gitu. Kalau Mungkin dari konten kanvasnya gimana? mungkin tadi ada beberapa nggak bisa diputar lagi. Lupa Bu. Diputar lagi. Lah ini kan masih nyala kan di itunya. Iya bagi. Kalau problemnya itu kalau di Jakarta kan ini di Jakarta ya Bu. Apa benar harga masker itu mahal di sana? Kalau di sini sih kebetulan harganya cukup terjangkau sih. Udah Kalau- turun. Iya gitu. Kalau kalian bilang mahal, kalian mau jual berapa gitu loh maksudnya? Wah, penimbun. Gitu. Ya jangan masker dong Bang. Ya Allah. Maksud scuba Ya, yang dilarang. bebas. Oh iya. Itu Honda Scuba. Ya, baik. Ya, makasih Mas Yoga. Ini tanggapannya ya. Mungkin dari tak tunjuk pokoknya kalau nggak ini ya. Refahru Zaim. Rehan, Bu, itu namanya. Allahu Akbar, Rehan. Itu Rehan Bu, itu Rehan. Namanya Re kan, bener kan? Di apa? Zoom identity. Iya Bu. Ya, Bu Rehan. Namanya Rehan, Bu. Ya, silakan Mas Rehan. Silakan Mas Rehan. Gimana Bu? Maaf tadi pertanyaannya gimana? Halo? Oh, nggak nyimak berarti. Nyimak, Bu. Tadi baru ngerti saya. Nggak nyimak. Tanggapan terkait dengan kanvas ya? Ya, Mungkin belum ada sih Bu, tapi saya lebih ke memperhatikan ke problem yang disampaikan sama Mas Yoga tadi terkait maskernya mahal. Saya fokus ke maskernya. Nah, masker mahal kan rata-rata sekarang di pasaran kan masker padahal harganya udah terjangkau ya. Sedangkan yang terjangkau tuh sekarang masker yang dilarang sama pemerintah yaitu masker scuba. Nah itu tadi inovasi yang diberikan Mas Yoga. Kalau masker selain masker scuba tapi nggak mahal itu apa? Masker wajah, Mas Han. Ya Bu, saya juga. Masker Halo? mahal. Halo? Terputus kayaknya. Suaraku melebura. Masuk. Metu. Metu, Bil. Metu. Kok masuk kok suaranya masuk. Udah itu tadi. Masuk. Itu Bu. Iya Bu, Ya, dia maskernya gimana? tuh yang saya bingung Bu, masker yang bisa dipakai kemana saja tuh masker yang seperti apa ya Bu? Tapi nggak mahal. Doraemon. Ya, ini- Emang bedanya sama masker lain apa gitu? Nah, itu bagus ya. Kenapa sih kamu menawarkan kit seperti ini tadi dari Mas Billy? Apa sih terobosan yang ditawarkan? Terus yang kata Mas siapa Rehan juga maskernya yang seperti apa ketika kamu klaim masker yang lain mahal yang ditawarkan oleh kamu apa? Intinya sebenarnya itu menjawab unique proposition ya. Kenapa sih orang tuh harus beli masker atau kit new normal itu di tempatmu gitu? Silahkan. Ya, Yoga and Friends, Adi. Yang lain yang jawab siapa ya? Yang jawab saya mau Noval. Sama Isla Nova. Iya Bu, jadi
itu sebenarnya kenapa dibikin kelebihan orang-orang tuh bisa beli kit yang kita jual, itu soalnya desainnya kan maskernya didesain, terus kayak lebih cocok gitu, jadi Ya, gimana? Putus ya? Halo, terputus Ya, kayaknya. yang lainnya backup mungkin. Hati-hati ya, kadang kita tuh nggak sadar ke unmute gitu loh. Saya juga kan sering. Hacker, Bu. Jangan-jangan. Oh, yes. Enggak, itu kayaknya baru ngomong terus sengaja di unmute, Bu. Astagfirullah. Itu kayaknya Islanova langsung dipakai masker multifungsinya, Bu. Jadi suaranya kependem. Kependem. halo. Ya, silahkan. Ya, jadi intinya itu maskernya, masker kain Bu, masker yang bisa buat fashion. Jadi maskernya itu kan didesain sendiri. Jadi kita meminimalisir tuh udah didesain sendiri, harganya murah, dan itu paketan sama yang lain. Jadi gitu. Oke. Udah dijawab belum? Udah terjawab ya. Jadi dia desainnya sendiri. Berarti masker kain ya? Iya Bu. Ya. Udah ada rencana nanti desainnya di tempat siapa? Ini kan berarti dalam waktu 2 minggu lagi sudah ready ya barangnya ya? Udah dapat supplier ataupun Kain. tempat jahit? Udah belum? Bagus geleng-geleng, Bu. Belum kayaknya. Ini belum. Jangan sampai realisasi loh ya. Jadi pastikan ini idenya tuh bisa direalisasikan ya. Jadi saya nggak ngelarang ide apapun, yang jelas harus ada karena itu sumber penilaian saya. Nah kalau nanti nggak bisa dilaksanain, saya ngambil nilainya dari mana kan susah. Ya daripada saya nggak bisa ambil nilai, yang penting bisnisnya itu potensial, terus itunya bisa dilaksanain kayak gitu loh ya. Jadi mungkin awal-awal mungkin kalian bisa bisa ambil dari masker-masker handmade ya, maksudnya yang ada desain-desainnya, tapi biasanya agak mahal sih, apalagi yang dilukis kayak gitu kan. Atau itu kreativitas kalian dari anggota kalian ada yang seperti itu, atau kalau nggak pengen desain sendiri ya di konsep bagaimana supaya orang tuh tertarik beli new normal kit ya, kayak misal Billy nggak beli normal kit, nah bikin Billy itu tertarik beli new normal kit kalian tuh seperti apa kayak gitu. Jadi nawarin apa nih biar teman-teman yang lain tuh tertarik. Minimal kan kita pemasarannya ke orang-orang yang kita kenal dulu kan, karena kan awal kan. Tapi jangan maksa sistemnya, ya nggak usah nawarin ke dosen-dosen, ya. Ngutang. Jadi nggak fair nanti kalau kamu ke dosen-dosen kayak gitu. Karena kalau ke dosen itu pasti banyak unsur tidak teganya pasti dibeli ya gitu, jangan ya. Jadi kalian harus berjuang pakai strategi gimana biar dosen tanpa kalian paksa itu, atau saudara kalian atau tante, om, Pak D tanpa kalian paksa itu jadi pengen beli, bahkan menawarkan produkmu ke tempat lain ya. Jadi bikin sesuatu yang beda ya, bangun brand yang wow kayak gitu loh. Jadi orang itu
tertarik, yang tadinya beli tempat lain akhirnya belok ke tempatmu belinya gitu ya. Oke, problemnya sebenarnya bagus cara cara menyampaikannya sesuai ya, cuman perhatikan lagi apakah masalah tersebut memang saat ini benar-benar dihadapi. Kayak tadi kan masker mahal banyak yang bilang oh udah terjangkau kok, udah apa. Nah misal masker mahal itu pas awal-awal pandemi lah, kalian kan bikinnya kan pas sekarang. Nah jadi problemnya itu disesuaikan ya. Seperti sekarang masker mahal, hand sanitizer mahal, imun lemah, apakah itu benar solusinya itu produknya kalian kayak gitu kan. Nah nanti dipertimbangkan lagi untuk ya. Nah untuk unique value proposition-nya saya belum melihat nih uniqueness-nya apa sih yang ingin, benefit apa sih yang kamu ingin kasih customer ya. Ini belum. Untuk solution itu pernyataannya gini aja, menyediakan atau menjual atau mendesain kayak gitu loh. Jadi jangan hanya kemudahan, murah, bocor lucu, jangan seperti itu. Pernyataannya nanti direvisi. Untuk ini berlaku untuk umum ya, berlaku untuk semuanya. Jadi nggak hanya untuk kelompoknya Mas Bagus aja. Terus unfair advantage-nya itu kan kayak semacam keunggulan kompetitif. Jadi hal yang membedakan kita dengan tempat lain yaitu tidak mudah ditiru, tidak mudah dijiplak gitu ya. Nah produk desain sendiri oke, limited edition. Nah ini juga harus dipikirkan benar-benar bisa dilaksanain nggak? Siapa yang pintar desain, siapa yang desain ya. Nanti gimana mekanisme produksinya ya. Terus customer segment. Semua orang yang sering berpergian keluar rumah untuk kerja dan main atau kebutuhan mendesak lainnya. Oke. Terus revenue stream-nya ini taruh. Template-nya ini masih belum cocok ya. Revenue harusnya di kanan bawah, yang cost structure itu revenue stream. Nah, yang key metric itu tempatnya cost structure, yang revenue stream itu tempatnya key metric. Nanti ini dibetulkan juga. Terus key metric-nya lebih dari 50 tuh 50 apa nih? Persen kah? 50 rupiah kah? Nah itu nanti diperbaiki ya, 50-nya tuh 50 apa. Terus untuk channelnya sosmed dan melalui teman, oke. Cost structure-nya beli produknya, coach Palace. Ini aja cost structure-nya tuh ongkos produksi. Terus tenaga kerja atau apa gitu kan, marketing. Nanti juga ini cost structure diperbaiki. Ya mungkin itu saja ya komentar dari saya dan pertimbangan juga komentar dari teman-teman. Intinya buatlah produk yang bisa kita jual, bukan produk yang bisa kita buat. Jadi bisa buat produk aja nggak cukup ketika kita nggak bisa jualnya. Nah cara jual itu kan bagaimana kita bisa menawarkan benefit ya bagi customer. Benefit itu bisa untuk mengatasi customer pain atau meningkatkan customer gain ya. Nah, thank you kelompoknya Mas Aldi, Islanova, Naufal, Azril, Ripka, dan juga. Nah, saya mau dengar dari Rivaldo dan Indah Purwati, rancangan Salad Buah Meka. Silakan, Rivaldo. Ya Bu, bentar saya tampilkan screen-nya dulu. Bagus, ngilang bagus. Mas Rehan rajin sekali di kampus. Oh, bohongan ya kampusnya ya. Mas Gap malah liburan ini Mas Gap itu tuh. Lagi di sawah.
Safe Palestine, bro. Rehan di kampus sih. Orang suruh kuliah dari rumah malah di Gap di kampus. mana, Gap? Bu, Gap di mana, Gap? Oh, Mas Rehan. Gila. Weh, Rehan. Perjuangan Rehan. Mas Rehan di Afghanistan. Palestina, Afghanistan. Gitu. Akhir malah neng lautan api. Nenggone Avatar. Negara api. Bu, minta maaf sebentar untuk ini saya rubah dulu filenya ke PDF. Saya loginnya pakai HP ini, Bu. Oh, baik. Sebentar, Bu. Semangat Dirga. Ini tinggal buka OBS-nya, terus pasang yang PR Live di AdScan PR Live. Pasang kayak gini PR Live di OBS-nya, terus pasang yang PR Live. Buka OBS-nya, terus pasang yang PR. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan rancangan model bisnis Land Canvas salad buah meka. Yang pertama itu problemnya ketika ada konsumen request topping tapi tidak musim buah. Terus untuk solusinya menanyakan testi, kritik dan saran jika ada kekurangan. Bisa request varian rasa juga yang diinginkan. Untuk unique value proposition-nya, kita menjual dessert yang fresh dengan buah yang berkualitas. Dan packaging yang unik membuat konsumen merasa puas dengan pelayanan yang kami berikan. Yang ketiga, gratis ongkir untuk wilayah Magetan Kota tanpa minimal pembelian. Untuk unfair advantage-nya, memperhatikan kualitas serta rasa yang tepat dengan bahan-bahan yang fresh. Dan memberikan menu atau varian yang favorit. Untuk customer segmennya, kita itu umum, mulai dari orang tua, remaja, anak-anak, dan yang berada di wilayah Magetan dan Madiun. Dan ini sangat cocok untuk orang yang ingin diet. Kami menyediakan fresh dessert box. Untuk key metriknya bisa kunjungi di Instagram @saladmeka_id dengan pilih daftar menu yang diinginkan. Di situ udah ada list menu dan hubungi kontak person yang tersedia di bio. Untuk channelnya, kami melakukan promosi berbayar di Instagram, baik itu lewat endorse atau yang followersnya banyak istilahnya. Terus melalui pemasaran di Facebook juga, di grup-grup kuliner. Untuk cost strukturnya, biaya produksi, kita melakukan patungan. Untuk biaya promosinya, biaya promosinya itu dibagi 2 wilayah, ada di wilayah Madiun dan juga Magetan. Dan
promosinya itu lewat Instagram, bisa lewat WA, share-share gitu antar mulut ke mulut. Untuk biaya pengiriman itu gratis untuk area magetan kota tanpa minimal pembelian. Ketika udah di wilayah itu misalnya Madiun akan dikenakan ongkir. Untuk revenue streamnya keuntungan mulai dari 5.000 sampai 10.000 per pieces. Itu tergantung wadah cup berapa mili. Untuk cupnya itu kami menyediakan beberapa ukuran. Yang pertama ada 200 mili, yang kedua 300 mili, dan yang besar itu 500 mili. Udah Bu, sekian paparan rancangan model bisnis dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, barusan saya cek Instagramnya. Wah, bagus ya. Berarti udah jalan ya, sama kayak yang PMP kemarin. Ini berarti dari awal emang udah berdua apa join nih akhirnya? Untuk awalan kan pertama itu kan bingung Bu, karena terkendala daerah. Pertama kan udah milih-milih, ya udah akhirnya ada teman yang daerahnya dari Magetan, terus akhirnya saya ngubungin dia buat kerjasama gitu. Terus akhirnya memfokuskan untuk bisnis salad buah ini. Oke, berarti sama Mbak Indah juga? Iya. Oke. Yang lain ada komentar sebelum saya komen? Saya Bu, mau nanya Bu, Miftah. Buat tadi kan salad untuk diet, itu kira-kira berbahan dasar apa ya? Tadi kan bilangnya ada salad untuk diet yang bagus untuk diet. Nah, kira-kira yang mana nih? Maksudnya bakal seperti apa saladnya? Kalau setahu saya sebenarnya kalau salad buah itu kan pasti pakai susu kental manis, terus pakai mayonaise. Nah, setahu saya orang diet itu nggak boleh makan itu. Nah, kira-kira seperti apa sih salad buahnya, bahan-bahannya untuk yang diet? Apakah sama, apakah enggak? Apakah sama atau tidak dengan yang salad buah biasa? Gitu. Bagaimana Mas Dirga? Oke, terima kasih Mbak Miftah, pertanyaannya akan saya jawab. Untuk salad buah yang untuk program diet itu sebenarnya sama aja. Cuma kita mengurangi masalah topping. Biasanya untuk normal itu biasanya ada topping mayonesnya, ada sausnya, dan ada yogurt. Untuk program diet itu biasanya kalau kadarnya itu dikurangin. Jadi bisa request misalnya nggak suka manis atau terlalu bikin enek gitu, bisa bilang nggak pakai mayones atau nggak pakai yogurt. Jadi kayak gitu. Untuk bahan-bahannya itu sama, buah-buahnya. Baik, gimana Mbak Miftah? Ini yang rumahnya Magetan siapa? Sudah. Saya Bu. Enggak, ini Masnya, yang rumahnya Magetan siapa? Yang punya usaha? Walah. Gimana Bu? Yang rumahnya Magetan siapa? Saya Magetan, Indah juga Magetan Bu. Oh lah, terus yang Madiun itu? Bu yang ngomong tadi. Bu. Hah? Maksudnya? Jadi saya juga ada kerjaan di Madiun, jadi saya biasanya kan kayak bikin story gitu loh Bu di WA open PO. Oh gitu. Nah biasanya itu ya terus sekalian gitu ke Madiun. Oh iya. Berarti dapurnya di tempatnya siapa? Dapurnya itu di tempatnya Indah. Soalnya di rumahnya Indah itu juga dia kayak jualan bakso gitu Bu.
Jadi biasanya dia Oh, bikin terus dititipkan di baksonya itu. oke, baik. Berarti ini yang bareng Kak sama ini ya, kelas B itu. Ya Bu, Indah kan kelas B. Oke. Berarti ada pembagian tugasnya ya. Kamu sama-sama memasarkan gitu ya? Ya, biasanya terus untuk pembelian bahan-bahan itu juga beli bareng Bu. Ya, oke. Ada pertanyaan lagi? Oke, nanti mungkin kalau mau ngeklaim bahwa itu sangat sehat, itu perlu dipertimbangkan juga tadi pertanyaan Mbak Miftah ya. Sebenarnya ini apa namanya, mengganti kayak mayones, kayak apa namanya. Gabriel, kenapa Gabriel resen terus? Silakan kalau mau ngomong. Mau tanya Bu, Ya, kalau misal itu kan biasanya nggak tahan lama itu terus gimana? ya, silakan. Oke, terima kasih Mas Gabriel karena saya jawab pertanyaannya. Tak tambahi bentar. Ya gimana? Sorry ya, kan itu kan menjual di marketplace, di Instagram dan lain-lain. Nah, itu misal yang beli dari daerah, misal Aceh apa Billy mau beli wes gitu, terus caramu mengawetkan barang tersebut bagaimana? Terima kasih. Oh oke, untuk sejauh ini untuk yang pesan di Instagram baik marketplace Facebook untuk wilayah jauh itu belum ada sih sejauh ini. Cuma yang ada area Magetan Madiun aja, karena itu di grupnya kan grup kuliner area Magetan Madiun. Terus untuk masalah kefreshan buah itu, jadi kita sistemnya itu pre-order. Jadi kita melakukan open PO misalnya 3 hari. Nah, itu untuk bahan pokoknya itu kita beli langsung. Ketika misalnya hari itu ada orderan 15 pieces dalam waktu 3 hari. Nah, untuk hari terakhirnya itu kita baru beli buah. Jadi kita masih menjaga kefreshan masalah buah. Sepertinya itu. Oke. Mas Rivaldo, sejauh ini pesanan apa? PO. PO kemarin baru dapat 10 pieces saja Bu, tapi itu beda-beda anunya per cupnya. Ada yang 200 mili, ada yang 500. Ya, baik. Ya, mungkin nanti cari juga strategi-strategi pemasaran lain ya untuk meningkatkan penjualan ya. Jadi mungkin bundling sama dessert lain, ibaratnya titip di kayak tenongan-tenongan tempat-tempat jajan ataupun nawarin ke kafe atau jadi biar mungkin bisa kerja sama dengan tempat lain untuk meningkatkan penjualan selain PO. Tapi itu terserah nanti strateginya apa ya. Oke. Iya Bu, terima kasih. Bisa ditampilkan lagi nggak ini tadi PPT-nya? Tapi nggak apa-apa deh, saya ada. Cuma ini aja Ibu. Ini yang revisi. Ada lagi. Oh, yang revisi. Oh, udah ya udah. Oke, yang lainnya ada lagi? Ya udah dari saya ya, langsung aja ya. Oke, sudah bagus ya, sudah ada ada yang sudah mulai gerak kayak gitu ya. Tadi saya udah lihat di Instagramnya ada testimoni seperti itu. Nanti semoga penjualannya bisa tidak hanya PO-nya 10, bisa sampai ratusan sampai bikin kamu kewalahan. Amin Bu.
Nah, untuk problem ini problemnya dicari tempat lain ya. Ketika misal di Magetan jajanan yang ditawarkan misal belum variatif atau belum ada salad buah di daerah Magetan, padahal potensinya sangat besar kayak gitu loh. Ini kayaknya belum pas problemnya. Terus untuk unique value proposition-nya ini masih umum sekali ya, dibuat satu kalimat aja tapi yang ngena gitu loh. Ya, yang jadi alasan kenapa sih konsumen tuh milih salad tempatmu daripada tempat yang lain kayak gitu. Terus untuk solutionnya, nah solutionnya itu ini aja, menyediakan produk salad buah ya, terus apa namanya, solutionnya tuh apa yang kamu tawarkan gitu aja ya. Jadi ini juga perlu diperbaiki. Terus unfair advantage-nya ini masih belum apa namanya, belum menunjukkan pembedamu tuh apa sih ya gitu. Jadi kayak misal buah yang apa namanya khas, apa fresh kayak gitu, yang kira-kira buah itu susah didapati oleh apa produsen lain misal. Itu juga nanti diperbaiki. Terus customer segmentnya oke, nggak masalah. Key metricnya kalimatnya bukan bisa kunjungi Instagram. Misal follower Instagram naik per bulan 100 follower kayak gitu. Terus bukan pilih daftar menu sama hubungin kontak person. Jadi misal PO naik sebesar berapa persen, 50%, apa 100%, apa 200% gitu, itu key metric. Terus channel promosi bayar, berarti lewat ini ya, info-info gitu ya, di Instagram ya. Terus pemasaran di Facebook, grup kuliner, revenue stream-nya keuntungan dari penjualan. Jadi tambahin keuntungan dari penjualan, jangan keuntungan aja. Terus cost structure-nya digeser dong. Biaya produksi, promosi, pengiriman. Oke. Biaya tenaga kerja, walaupun bikin sendiri tetap tenaga kerja kalian dihitung tenaga kerja ya ketika belum bisa rekrut orang. Nah nanti kalau saran saya sih pelajari ya, kalau kamu salad kamu itu sehat, mungkin pelajari di menu-menu vegan. Ibarat kata kan ada tuh vegan kayak pengganti mayones itu bisa dari kacang mete ya. Kacang mete yang di blender atau di apa itu apa namanya, saya kurang tahu tekniknya. Yang jelas kacang mete itu sering banget digunakan sebagai bahan baku. Kacang mete itu bisa digunakan untuk pengganti mayones. Terus kayak telur itu juga kalau di vegan ada penggantinya, kayak chia seed yang dicairkan itu bisa jadi pengganti telur. Nah, kamu ketika pengen klaim sehat, coba kamu pelajari ya menu-menu alternatif untuk topping dari salad ya, yang less kalori dan less fat ya, atau lemak. Nanti kalian bisa pelajari kalau pengen memang benar-benar nawarin yang seperti itu ya. Itu kan juga bisa jadi unique value proposition. Jadi ada yang versi umum, ada yang versi benar-benar untuk diet kayak gitu. Itu mungkin akan lebih variatif lagi nanti produknya. Terutama kalau yang diet nanti segmennya kan orang-orang muda yang sadar kesehatan, atau yang lagi sedang diet makanan tertentu, atau malah bisa kalian tawarkan ke catering ke tempat-tempat seperti kantin rumah sakit, kalau bisa saladnya itu yang vegan atau less kalori ya gitu. Nah itu bisa ya, jadi tawarkan umum sama tawarkan yang versi dietnya ya. Cukup ya. Ya, terima kasih Mas Rivaldo. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih. Ya, terus selanjutnya ini kelompoknya dari
Soliha. Iya Bu, bentar Bu. Fighter, ya silakan Oh, Soliha. pilih Bu. Soliha ini sendiri ya? Iya Bu, bentar ya Bu. Baik. Setelah Soliha yang terakhir itu siap-siap nanti persiapkan ya. Ahmad Thoriqul Fatah sama Dahlia. Bu, kelompok saya belum presentasi, Bu. Kelompok siapa ya? Namanya siapa? Kelompoknya Sabrina, Feni, Ahyar, sama Billy. Sabrina. Soalnya nggak ada yang dikumpulin di tempatnya ketua, kok nggak ada ya? Hah? Ada Ibu. Yang itu tabelnya warna-warni ya? Ya. Oh, yang tabelnya warna-warni. Iya. Warna-warni. Nah. Iya, yang warna-warni, Bu. Warna-warni, Bu. Sama ada satu lagi, Bu. Bu, saya Iya, yang warna-warni tuh nggak ada namanya ya. Wah, Beto Bil. Beto Yar. Siapa lagi? Ya, silakan Mbak Solika. Bu. Sudah. Halo? Ya, Mbak Solika. Ya, Mbak Solikra. Halo Bu, saya mau ngomong boleh? Solirik. Boleh, gimana? Ini mohon maaf sebelumnya, kalau misal Solika ini kan lama tuh Bu. Saya dijadukan gimana Bu? Boleh, silakan. Soalnya nanti jam 4 itu ada acara yang nggak bisa digantikan. Ya, silakan. Solika lama. Ya udah saya dulu aja Bu ya. Ya, boleh. Maaf ya untuk Solika. Langsung, gas. Bentar. Ora iki cepel ya suwe. Udah. Halo, udah ke Kingskin? Sudah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya. Bagaimana keadaannya? Semoga baik-baik saja. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu bisnis yang kami kembangkan berdua antara saya, Thorik, dan Dahlia. Namanya itu adalah janetra.id. Janetra.id adalah merupakan bisnis yang bergerak di bidang fashion dengan menyediakan berbagai outfit khususnya produk tie-dye. Nah, tie-dye ya, banyak yang tahu atau belum tie-dye, masih sudah tahu. Lin canvas, kalau belum apa itu tie-dye, saya pengertian sedikit ya. Tie-dye adalah teknik mewarnai kain dengan cara mengikat kain dengan cara tertentu sebelum dilakukan pencelupan. Di beberapa daerah di Indonesia, teknik ini dikenal sebagai dengan berbagai nama, seperti pelangi atau cinde di Palembang, trintek atau jemputan di Jawa, serta sasirangan di Banjarmasin. Lalu, kami akan menjelaskan lin canvas dari bisnis yang kami rintis. Yang pertama akan dijelaskan kepada Dahlia. Yang pertama itu customer segment. Yang pertama itu customer segment dari segi geografi. Nah, itu kita customer segmentnya di perkotaan dan di luar Jawa. Yang kedua demografinya mengarah ke usia 13 sampai 25 tahun, jenjangnya SMP sampai kuliah dan berjenis kelamin perempuan. Untuk penghasilannya 1 sampai 2 juta per bulan. Yang psikografis
melek fashion, kekinian, dan pengikut tren sosial media. Terus early adopter-nya itu fashion selebgram, tiktokers, dan hypebeast addict. Kemudian problemnya yang pertama, customer ingin mempunyai fashion tie-dye namun proses pembuatan yang ribet serta bahan baku yang susah untuk didapatkan. Yang kedua, bentuk fashion dan tie-dye yang monoton sehingga customer menginginkan fashion yang nyentrik sehingga menjadi pusat perhatian dan sedang tren di kalangan anak muda namun tetap tidak norak. Yang ketiga, rata-rata customer mempunyai kesulitan untuk mencari dan memilih bentuk kado yang simpel dan murah. Selanjutnya, solution dari problem tersebut, yang pertama memberikan tie-dye dengan pengaplikasian di media kaos, sepatu, jaket, hoodie, dan bahan premium bahan kaos Combat 30S dengan corak serta warna pastel. Yang kedua, mempunyai paket penjualan yang menggiurkan. Yang ketiga, memberikan fashion tie-dye dengan proses pembuatan dan pengiriman yang cepat. Selanjutnya, unique value proposition. Yang pertama, pengembangan bentuk tie-dye pada kaos, sepatu, jaket, sweater, dan masker. Yang kedua, menggunakan bahan kaos premium dan mudah menyerap keringat. Yang ketiga, packaging yang simpel dan elegan. Yang keempat, harga yang relatif ramah di kantong target market. Untuk high level konsepnya ada dua sebenarnya. Yang pertama, life is too short to wear white, dan yang kedua, I die till I die. Ya. Filosofinya nanti tak jelaskan. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelanjutannya ya. Yang kelanjutnya adalah channel. Jadi penjualan dilakukan secara online melalui Shopee dan WhatsApp. Untuk sementara kita fokus ke Shopee dan WhatsApp. Untuk kedepannya kami akan mengembangkan lagi di marketplace lain, yaitu ada Bukalapak, ada Tokopedia, pokoknya yang lain-lain. Terus WhatsApp itu kami fokuskan untuk reseller, karena WhatsApp itu kan tidak ada fitur untuk pembelian langsung, harus ada cecetan gitu. Nah, untuk itu lebih gampang untuk reseller. Terus yang kedua, Instagram sebagai media promosi. Yang ketiga, TikTok sebagai media branding. Yang keempat, pengiriman melalui logistik JNT dan cepat. Yang kelima, marketing online dengan menggunakan Facebook Ads, Instagram Ads, dan Shopee Ads. Sementara filosofi yang kita angkat pertama kali waktu membuat tie-dye ini, kita harus menjual kepada eksternal. Kalau ingin kita berkembang, kita harus menjual kepada eksternal. Jangan, oke lah kita menjual ke teman-teman. Itu ibaratnya kalau kita tuh early adopter. Tapi kalau kita berjualan secara real, itu harus bisa merambah ke seluruh Indonesia. Nah, itu bagaimana caranya, itu tantangannya. Nah, dengan cara marketing online yang kita sudah susun dari awal. Yaitu ada Facebook Ads, IG Ads, dan Shopee Ads. Terus selanjutnya adalah revenue stream. Revenue stream. Yang pertama adalah penjualan langsung. Penjualan langsung itu penjualan COD itu ya. Kita juga melayani COD juga. Terus reseller, kita juga melayani reseller. Penjualan melalui Shopee juga bisa. Terus penjualan dari kaos, sepatu, jaket, masker, sweater. Yang kedua, pembayaran melalui ATM, Indomaret, Alfamart, COD. Nah, kita yang paling utama itu ada fitur COD, tapi biasanya kan COD itu kan di suatu daerah toh. Nah, itu kita bisa COD di seluruh Indonesia. Misal customer tidak mempunyai ATM, tidak bisa menjangkau Indomaret atau Alfamart, itu kita ada fitur COD. Jadi barang datang, dilihat, cocok, dibayar di tempat. Kalau tidak cocok, bisa dikembalikan. Itu salah satu trik dari kita. Terus, cost struktur. Cost struktur itu dibagi dua, ada biaya tetap atau fixed cost, adalah gaji karyawan, sementara transportasi, biaya bahan baku, listrik, internet. Terus yang kedua ada variable cost. Variable cost-nya ada marketing cost, terus kertas, isolasi, packaging, permen, parfum, pita. Terus key metric. Yang pertama adalah strategi marketing.
strategi marketing yang kita gunakan adalah online marketing atau e-marketing dan word of mouth, dari mulut ke mulut. Karena dari mulut ke mulut tuh mulut kita tuh sangat sangat efektif lah. Kita sudah memberikan early adopter, memberikan penjualan yang baik, lalu dari pembeli yang pertama itu akan memberikan testimoni kepada pembeli yang akan datang. Nah, itu bisa menarik penjualan lagi. Terus yang kedua adalah jumlah pesanan tiap hari maupun tiap minggu itu bisa dilihat. Terus omset penjualan, CPM iklan, tingkat konversi, produk dilihat, dan total pengunjung, serta penilaian dan kepuasan pelanggan. Nah, sebagai contoh saya lihatkan sedikit ya. Aduh, hilang. Teman-teman. Ini ya teman-teman. Jadi dalam dashboard Shopee itu kita bisa mengelola bisnis yang kita punya. Ini salah satu contoh yang kita bisa amati untuk menentukan keputusan yang ke depan. Yang pertama total pengunjung. Total pengunjung biasa ya. Total dalam Shopee kan misal kamu ngeset nama, itu kan banyak di depan itu. Mesti kamu tertarik pada halaman yang pertama. Nah, itu total pengunjung. Bagaimana produk kita tuh dilihat pada halaman itu. Terus produk dilihat itu seberapa besar pengunjung yang melihat, terus mengeklik produk kita, masuk ke dalam toko kita. Itu yang namanya produk dilihat. Terus pesanan juga pesanan itu bisa otomatis dilihat berapa pesanan tiap harinya. Ini salah satunya dari 53 pesanan. Terus tingkat konversi itu jadi perbandingan antara jumlah pengunjung yang datang dengan jumlah pengunjung yang membeli. Jadi kan misal 5.000 yang datang, itu nggak semua kan bisa membeli, nggak langsung keputusan closing untuk membeli. Nah, itu persenan itu jumlah perbandingannya. Misal 5.000 yang datang, itu yang membeli cuma 100, 200, nah seperti itu. Ini sebagai patokan kami untuk menentukan strategi marketing dan konsep marketing untuk kedepannya, seperti itu. Terus unfair advantage. Nomor 1, salah satu pelopor fashion tie-dye yang diaplikasikan pada kaos, sepatu, masker, sweater, hoodie dengan warna-warna yang trendy dan khas anak muda. Nah, jadi kita itu bukannya gimana memang salah satu pelopor pertama kali menghitskan tie-dye kembali. Padahal tie-dye itu sudah beberapa tahun yang lalu sudah ada, namanya jimpitan. Tapi kan kita menangkap peluang tersebut, kita mengkonsep ulang dengan warna-warna yang khas anak muda, tapi tidak norak. Kalau kebanyakan tie-dye yang di pantai-pantai itu kan warnanya terlalu mencolok, terus hanya diaplikasikan pada kaos pantai. Nah, itu kita mencoba untuk itu, mengaplikasikannya kepada sweater, masker. Salah satu pelopor pertama kali. Mungkin kalau kalian belum tahu, tapi mungkin itu ya. Terus yang kedua itu, barang ready setiap hari dan tidak ada sistem PO. Barang dikirim di hari yang sama dengan waktu pemesanan. Nah, ini dari sekian banyak penjual tie-dye, itu rata-rata hampir separuh lebih itu dia itu PO. PO dulu seminggu, wajib pesanan datang, dicatat, baru dibuat. Kalau kita memang dari awal, kita tidak ada sistem PO. Jadi kita produksi. Misal produksinya 200, 300, ya kita harus melakukan penjualan itu dalam seminggu. Itu harus habis dalam seminggu, bagaimanapun caranya. Nah, misal ada pesanan datang, hari ini, ya kita kirim juga hari ini. Terus otomatis sampai ke pelanggan itu lebih cepat. Tidak ada tunggu-menunggu. Itu keistimewaannya mungkin. Terus yang ketiga, packaging elegan dan ramah di kantong. Nah, kalau belum tahu packagingnya, seperti bentar ya. Seperti ini, contohnya salah satu packagingnya.
packagingnya. Nah, ini mungkin susah untuk dicontoh ataupun diaplikasikan dari negara lain karena kita langsung mendatangi pabrik-pabrik kardus untuk PO langsung, secara langsung. Jadi kita PO itu minimal 1.000 kardus setiap PO, nggak boleh kurang karena itu kan pabrik besar. Nah, kita menentukan desain seperti ini, kita putuskan seperti ini, terus ya kita pesan seperti ini, dan mungkin salah satu keunggulannya seperti ini karena simple, elegan, untuk kado juga bisa, untuk hadiah bisa, untuk buat ke teman itu bisa, untuk dipakai sendiri juga bisa. Terus ramah di kantong. Ya, memang ini salah satu keunggulan dari kita itu, salah satu harganya bersaing. Karena kita gaya produksi kita tekan dengan sedikit-sedikitnya, biar harga jualnya itu tidak terlalu tinggi. Terus proses pengiriman dan produksi yang cepat. Nah, karena kita sudah dibantu untuk produksinya dan pengirimannya sudah menjalin link dengan cepat karena kita alhamdulillah sudah VIP dari JNT, jadi kita dijemput, bisa pesanan ada ini terus minta tolong untuk jemput, kita dijemput di rumah, pesanannya terus dikirimkan langsung di JNT. Rata-rata itu mungkin 1 sampai 3 hari udah datang. Dari itu alhamdulillah kita udah sampai ke banyak banget ya, ke Aceh, ke Sumatera itu banyak banget, terus Sulawesi juga banyak, Jakarta, Jawa Barat, alhamdulillah banget, dengan packaging yang aman, dengan kita bubble wrap juga aman sampai ke tempat tujuannya dan cepat. Itu ya teman-teman. Mungkin sekian dari pemaparan apa jenenge iki? Link Canvas dari bisnis kami. Ada kurang lebihnya nanti bisa ditanyain langsung kepada kita berdua, atau ada saran atau ada bagaimanapun, terserah kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, bagus. Saya suka packagingnya. Sebelum saya komen, ada yang komen? No comment Bu kayaknya Bu. Jangan gitu dong. Apa namanya? Tetap kalau ada yang masukan kan? Saya mau nanya. Masukan. Boleh, silahkan. Bagus. Ya, saya ingin tanya, itu kan ada reseller, open reseller. Nah, untuk resellernya itu apakah harga dari kamu sendiri apa udah dikasih peluang untuk reseller? Misalnya harganya itu 60, terus kamu kasih harga buat reseller itu cari keuntungan lagi, kamu turunin lagi harganya. Ya, saya jawab ya. Ya. Filosofi reseller yang saya pegang tuh mungkin gini, reseller tuh oke lah, kita menjualkan barang dengan harga yang gap-nya kecil, maksudnya keuntungan agak mepet, tapi kita menjualkan tanpa mengeluarkan beban marketing. Jadi misal dia itu kan udah berusaha untuk menjualkan. Nah, kita kan sebagai supplier tinggal mensuplai itu, nggak usah beban. Nah, mungkin seperti itu toh. Nah, dengan itu kita mungkin harganya lebih rendah dikit dari harga jual di Shopee. Itu kalau tanya harga, mau tanya harga enggak? Ya, tanya harga. Misalnya harga dari kamu berapa, terus reseller itu kamu kasih harga berapa? Oh ya. Kalau harga terbaru ini, semua varian warna, semua ukuran, tapi pendek, itu harganya 60.000. Terus semua varian warna, semua ukuran warna yang panjang itu 65.000. Nah, itu tapi terpisah dengan box. Karena banyak reseller yang menginginkan jangan pakai box, karena mau dijual lagi, Nah, kalau mau nambah dengan box lagi, nanti sekitar nambah 2 sampai 3.000. Tergantung boxnya, karena boxnya kita ada 2. Boxnya yang untuk kaos, sama untuk ini. Ini untuk apa? Sweater sama sepatu.
sama jaket. Nah, itu. Ada lagi yang mau bertanya? Apa sudah menjawab atau kurang? Atau memberi masukan? Terima kasih, Torik. Tanya Mas Torik. Ya. Halo, cek. Cek. Halo, suaraku masuk nggak? Masuk. Masuk. Jadi produk utamanya kaos ya, Mas Torik? Yang pertama kita memang merilis kaos, tapi insya Allah akan banyak lagi. Dan ciri khasnya tie-dye ya? Ya, karena kita mungkin salah satu pelopor pertama kali membumbukan lagi tie-dye. Oke. Nah, aku tadi tertarik sama slogan yang dipakai sama Janetra, itu tie-dye till I die. Nah, itu kan berarti dari Janetra sendiri punya visi kalau produk tie-dye itu bisa bertahan lama dan tingkat trendingnya itu dalam jangka waktu yang panjang itu. Nah, apakah dari Janetra sendiri bisa menjamin hal itu untuk menjadi kenyataan, atau apakah itu bisa menjadi sebuah tantangan ya? Nah, dari Janetra sendiri kan apakah ada sih rencana cadangan buat apabila ntar tie-dye itu merosot atau trennya itu belum berhasil, maksudnya kembali turun lagi, itu apakah ada rencana cadangan dari Janetra sendiri? Kalau dilihat dari slogan tadi yang tie-dye till I die ya, jadi kan itu kan visioner banget tuh. Jadi kedepannya masih bervisi kalau bisnis tie-dye itu jalan terus sampai jangka waktu yang panjang. Itu gimana Mas Torik? Karena jujur dulu pernah aku ada ya, salah satu dulu pernah mulai ikut bisnis fashion juga, tapi lebih ke sepatu ya, dari tahun 2015 ya sampai sekarang itu masih jalan. Nah, itu tapi terbukti kalau permintaannya itu semakin menurun karena memang benar-benar dituntut tiap model sepatu itu bakalan berubah. Nah, itu kan dari aku sendiri tuh bahkan kebingungan, ini mau banting setir kemana, ini mau kemana, jadi gitu. Monggo, Mas Torik. Ya. Terima kasih untuk Rehan telah memberikan pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ini adalah salah satu tantangan terbesar yang pertama kali kita mau memutuskan terjun pada bisnis tie-dye. Jadi kita sudah pikirkan dari awal kita terjun, pasti ada masa umurnya. Apapun itu masih ada masa umurnya. Kayak BlackBerry dulu masih ada umurnya. Nah, kalau untuk tie-dye seperti yang saya jelaskan di awal, tie-dye itu memang sudah dari dulu sudah ada. Kalau sekalian sudah tahu, tie-dye itu kayak jimpitan. Pak, mungkin di SMP, di SD kalian pernah diajari untuk membuat jimpitan. Nah, itu memang sudah ada dari dulu. Dan sekarang ini naik lagi. Nah, tantangannya bagaimana cara agar tetap bertahan. Nah, kita akan selalu mengembangkan inovasi dalam produknya itu ya. Inovasinya sementara pertama itu kan kaos, sepatu, masker, sweater, hoodie. Mungkin insya Allah akan launching lagi itu sweater, piyama, dan tote bag, ya itu. Nah, tantangannya itu bagaimana kita inovasi itu ya. Kalau mungkin dari saya, mungkin dari kami itu mungkin tetap melakukan inovasi, tidak sebatas kaos. Selama menunggu tie-dye ini masih booming, kita berusaha semaksimal mungkin menjadi market leader-nya. Maksimal mungkin. Kalau sudah mulai turun, konsep kita itu kita menjual fashion, tapi masih berbau dengan fashion yang anak muda lah. Kita mau kan bahan-bahan dasar kan kaos, sementara kaosnya itu masih kita belum produksi sendiri. Nah, insya Allah
untuk kedepannya kita kan juga bisa menjualkan kaos polos. Kaos polos kan dari dulu juga sudah ada menjual kaos polos. Nah, kita mau berkembang seperti itu. Kalau tie-dye udah turun ya kita jual kaos polos. Terus kita juga tetap berencana mempunyai toko offline ya, gitu. Toko offline itu ya fungsinya untuk produksi kita lebih banyak, sekaligus kita bisa menjualkan secara offline gitu loh. Nah, di toko offline itu kita tidak hanya sekedar menjual tie-dye. Nah, kita menjual fashion yang trendy untuk anak muda pada waktu itu. Tapi sementara ini kami yakin akan bertahan beberapa bulan, tapi kami tetap yakin menjadi market leader-nya. Seperti itu. Dengan konsep yang kita pegang, dengan konsep yang kita sudah garap dari awal, kita yakin menjadi market leader dan tetap menjadi market leader di tie-dye ini. Seperti itu. Mungkin bung saya juga belum makan soalnya. Gimana masih jawab tidak? Aku masih bingung ya. Ada lagi? Kuncinya konsisten nih berarti Mas Torik. Tetap kita konsisten di awal karena kita percaya kalau kita konsisten dan bekerja keras pasti menghasilkan hasil yang bermanfaat untuk kita dan bermanfaat untuk masyarakat. Matur nuwun Mas Torik atas jawabannya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Mantap. Oke. Ada lagi? Tolong Mas, bagus ya. Hargai dong kelas ini, kok enak banget kayak gitu, saya juga pengen. Partisipan loh, partisipan. Ini saya record loh, malu toh ya. Jangan dicontoh ya. Oh, Bu, tadi agak pegel dikit sama kursi saya, jadi terlalu santai. Oke. Ini keren banget nih Mas. Siapa? Torik sama Dahlia. Kalau saya request bikin itu dong dari kain santung, kayak sekarang tie-dye itu masuk ke homey dress gitu kan, yang tie-dye masih jarang ya, masih yang desainnya masih biasa. Temen jual yang motif tie-dye bisa sampai 250.000 bahan santung. Kok kayaknya terlalu mahal lah ini, lihat di tempatmu dengan packaging yang bagus 60.000 worth it sih. Kayak saya juga nanti mau lihat-lihat, kayak tertarik. Saya juga tertarik oleh orang lain gitu loh. Jadi udah bagus. Ya. Oke, berarti udah lumayan lancar ya ini ya penjualan. Tapi untuk penyajian Lean Canvas-nya ada beberapa yang perlu dibetulkan ya. Untuk problem saya tidak ada masalah, sudah bagus. Untuk solution juga tidak ada, unique value proposition tidak ada, bahkan ini udah lengkap, ada high level konsepnya. Mungkin problemnya ditambahin existing alternatif ya. Karena ini sebenarnya dari berbagai Lean Canvas ini yang paling bagus sih, udah mateng. Terus customer segment juga oke. Ini early adapternya bagus banget nih, bisa baca pasar ya, fashion selebgram, tiktoker, hypebeast. Transfer advantage-nya oke. Ya sih susah tuh packaging mahal, packaging yang kayak gitu tapi masih bisa di harga seperti itu, worth it banget. Menghargai uang konsumen kalau saya bilang itu. Karena walaupun ketika kita beli terus packagingnya itu bagus, jadi kita tuh ngerasa uang kita tuh dihargai kayak gitu loh, dan itu akan bisa mengubah persepsi konsumen dan bisa menghasilkan loyalitas kayak gitu. Yang tadinya mungkin tie-dye, mungkin kalau yang lainnya bakal kayak gitu kan, iya tie-dye ya tie-dye, tapi ketika di packaging menarik tuh ya tadi yang mungkin bias walaupun
biasa tapi jadi luar biasa, apalagi dengan harga murah. Tadi juga saya lihat komen-komen di Shopee juga jahitan rapi kayak gitu ya. Menurut saya kamu ngasih value konsumen tuh bagus banget kayak gitu. Itu udah awal yang sangat baik ya, pantas jadi viral. Ya, tapi tetap ya kita harus tadi apa yang dikatakan Mas Rehan, harus tetap inovasi ya. Kita juga lihat kayak gitu kan. Kadang bagus mempertahankan idealisme, tapi juga kita kadang tergantung kita posisinya tuh sudah mapan apa belum. Jadi tetap realistis dengan kebutuhan konsumen. Jadi konsumen tuh pengen apa sih, kita juga coba inovasi di situ tanpa meninggalkan atribut khas kita. Atribut khasmu kan tie-dye kan. Itu jangan atribut itu, tapi tetap buat barang-barang yang disukai konsumen ya. Kayak sekarang kan lagi tren tuh tie-dye di home dress. Jadi saya itu waktu itu juga penggemar tie-dye, punya produknya Dian Pelangi. Waktu itu tuh saya beli belum terlalu common kayak sekarang loh. Jadi sempat saya ngantor pakai tie-dye, terus pakai gamis tie-dye, dibilang kamu ngantor pakai daster gitu. Tapi sekarang justru orang pada pakai kayak gitu semua, bahkan ke mall pakai mana. Jadi kadang malah bukan motif tie-dye, motif biasa gitu kan, pakai bahan yang santung-santung nyaman, apalagi sekarang work from home kayak gitu. Jadi menurut saya tie-dye itu long lasting ketika kita bisa menginnovate dengan baik. Contohnya kayak tempat Dian Pelangi. Cuman Dian Pelangi kan kalian tahu lah untuk ukuran baju-bajunya ya lumayan mahal kayak gitu. Nah ini dengan Mas Torik bisa mengemas dengan harga yang murah 60.000 ya, menurut saya murah sekali ya gitu kan. Dengan packaging yang sangat bagus, ini udah jadi unfair advantage tersendiri ya. Jadi tinggal nanti coba penuhi lagi konsumen butuh apa sih ya gitu kan. Ya seperti apa, tingkatkan kualitas, tingkatkan engagement ya, brand engagement-nya ya. Kayaknya sih brand engagement-nya sudah ada, cuman ditingkatkan, dipertahankan, jangan sampai pada lepas ke tempat lain. Tetap jadi market leader di tie-dye dengan harga yang terjangkau. Karena rata-rata tie-dye itu masih mahal. Ya. Dulu for your information, bukan apa-apa, untuk tie-dye bahan santung yang di Dian Pelangi yang hanya atasan itu santung loh ya, bahan santung tuh bahan daster. Daster itu 220.000. Ya, yang katun itu 400.000. Ya. Yang kaos-kaosnya itu dia sama harga di 170 ya, dia bawa brand juga sih nama, tapi untuk yang yang tiruannya Dian Pelangi kan juga banyak di Pekalongan itu yang tie-dye juga. Bahkan teman saya itu sudah tahu pengrajinnya Dian Pelangi di mana, karena dia sendiri adalah sepupunya Dian Pelangi. Dia ke pengrajinnya bawa bahan sendiri, dia jual ke saya 100.000 untuk karena harga teman, tapi biasanya dia jual 150.000 kayak gitu kan. Nah, masih relatif lebih mahal daripada produknya Mas Torik dengan packaging yang bagus kayak gitu. Jadi itu bisa dipertahankan ya. Mungkin malah bisa menawarkan alternatif lainnya ya yang berbasis tie-dye. Kayak saya sih tie-dye tuh never ending sih, asal bisa nggak norak kayak gitu kan, motifnya nggak norak, warna-warnanya tuh warna-warna yang yang netral, yang long lasting kayak gitu. Ya itu tergantung segmen kamu juga sih ya. Bisa, saya punya beberapa itu tie-dye tuh scarf jilbab kayak gitu kan, bisa kan jilbab. Terus ini yang lagi ngehits itu homey dress tuh tie-dye masuk lagi ya. Itu mungkin bisa kalau pengen nambah revenue untuk saat ini homey dress yang terutama tie-dye sih. Kalau saya lebih lihatnya kalau pengen beli homey dress, saya pasti milihnya motif tie-dye soalnya. Misal nih, saya pengen beli homey dress yang saya pengen bawa kemana-mana, kan sekarang homey dress masih ngehits kan, dipakai selebgram pergi kemana-mana, ke mall, ke mana pakai homey dress, kantoran slogannya kayak gitu. Saya pasti milihnya produk tie-dye. Jadi kalau menurut saya
tie-dye never ending, karena dari dulu pun saya sudah tertarik dengan motif-motif tie-dye itu. Jadi tinggal gimana kita ngemasnya, how to increase customer engagement in your product, kayak gitu. Pertahankan ya. Terus promosi, kalau bisa bikin konten marketing ya tentang tie-dye di Instagram, karena Instagramnya masih bayangkan belum terlalu menarik konsumen untuk engage. Sekarang itu perlu juga kita bikin konten marketing ya, jadi tidak hanya jualan tapi juga educate ya, terus juga tetap menjalin interaksi ya lewat mungkin aktif di story, pertanyaan question, atau bikin giveaway, atau kasih edukasi apa itu tie-dye kayak gitu di Instagram. Intinya Instagramnya biar nggak suri, nggak hanya jualan produk tapi juga kita educate customer to engage mereka gitu, our relationship kayak gitu ya. Itu mungkin pertahankan. Saya insya Allah ini semoga menjadi semangat bagi teman-teman yang lain ya. Ini aja berdua ya, Dahlia ya sama ini cuma berdua. Ya, Bu. Tadinya kayaknya ini ya jualnya bukan tie-dye ya awalnya ya, kalau saya lihat awalnya kolor. Kolornya masih Bu. Dibilang saya tuh suka ya, kalau tadi lihat Janetra sebelum mereka bilang Instagram langsung saya cari, berarti kalau belum, berarti ini belum jalan. Kalau jalan saya cari karena saya kepoan. Jadi walaupun saya mungkin kurang aktif di sosial media, tapi sebenarnya saya adalah silent readers ya. So, saya juga kapan-kapan pengen juga sih bikin konten-konten, tapi waktunya belum ada. Jadi sejauh ini masih yang silent readers aja. Kalau saya saya agak tertarik sama karakteristik satu orang tuh bisa saya kepo sampai ujung dari sosial media, kapan itu lahir ya, biasanya saya seperti itu. Jadi kalau saya kepo langsung cepet saya. Nah di Twitter, dari Facebook saya kepoin. Ya jadi hati-hati aja. Nggak deng. Oke, mungkin itu saja untuk ya hari ini. Yang lainnya kita sambung besok ya, karena waktunya juga udah menunjukkan 15.30. Yang lainnya kita sambung besok sama untuk pertemuan ke depan bisnis plan dibikin ya. Walaupun kalian usahanya sudah ada, jadikan kesempatan ini untuk memperbaiki lagi strategi kita. Apakah untuk mengevaluasi strategi kita ya yang kita pakai saat ini udah efektif atau belum, kayak gitu. Ketika belum, saatnya kita memperbaiki strategi kita supaya lebih baik lagi ya. Jadi untuk minggu depan bisnis plan dikumpulkan ya lewat ketua seperti biasa. Nanti kirim ke saya kayak gitu ya, kirim ke email. Atau kalau enggak nanti saya buatkan ini deh link Google Drive ya, jadi bisa di Google Drive. Ya, sambil besok yang Soliha sama kelompoknya siapa tadi ya? Yang belum, ya Billy ya, besok ya. Kalau ada satu itu. Siapa? Nastiti. Itu yang dulu. Ada. Itu baru dulu kan grup, terus dia nggak bisa join sama, maksudnya nggak bisa ke Solo, jadinya dia sendiri gitu. Oh iya, berarti nanti kanvasnya dikirim lagi ya? Oh iya. Kan kayaknya belum. Ya, mungkin itu saja ya perkuliahan hari ini. Terima kasih ya atas atas atensi kalian ya. Terus yang ngasih masukan juga itu mungkin bisa dipertimbangkan bagi teman-teman yang tadi presentasi ya. Terus yang sudah punya bisnis mulai ya digiatkan lagi ya, tekuni mumpung ini masih saat pandemi kayak gini, hitung-hitung buat bantu orang tua ya, juga buat menyokong kemandirian kalian ya, supaya minimal umur 40 tahun itu bisa bebas finansial. Saya juga pengennya kayak gitu, cuman saya kadang hanya omong doang kayak gitu. Karena jangan sampai kayak saya, jadi pengen idenya banyak tapi belum terrealisasi. Mending yang bisnisnya biasa-biasa aja tapi udah terrealisasi kayak gitu loh.
saya ngajar kewirausahaan paling pernah bisnis berapa kali, ya 2 kali lah, 2-3 kali, terus saya nggak bisa fokus karena saya harus pindah ke Solo. Nah, ini juga pengen mulai lagi bisnis, tapi ini kebentur sama persiapan buat sekolah. Jadi ya bagi kalian yang masih punya kesempatan, silakan buat kesempatan ini. Jadi jadilah pemuda yang produktif ya, terutama di masa pandemi untuk membantu perekonomian keluarga dan perekonomian masyarakat sekitar ya. Jadi kalau ada yang butuh info-info misal konveksi atau apa ya, saya juga punya beberapa teman yang dia punya konveksi, dia punya ya bisa jadi supplier lah. Silakan kalau ingin tanya-tanya, saya ada beberapa info kayak gitu. Karena toh saya juga sekarang ibarat kata gini, saya meninggalkan bisnis saya yang dulu, tapi intinya dulu kan saya bisnis batik. Sebenarnya saya ada beberapa, kalau yang pengen bisnis batik atau apa, saya beberapa ada info kayak gitu kan. Siapa yang pengen juga bisnis batik, saya juga ada info. Intinya karena saya dulu juga hubungannya dengan pabrik-pabriknya langsung, jadi insya Allah itu kalian tuh langsung dari pabrik kayak gitu. Saya ada beberapa info kalau ada yang tertarik bisnis batik-batik atau tie-dye kayak gitu juga saya sebenarnya ada kayak gitu. Nanti bisa japri ke saya aja kalau misal butuh info-info kayak gitu ya. Siapa tahu ada yang pengen menambah income ya. Tapi saya bukan MLM, saya ngasih info. Saya kasih kontaknya, habis itu terserah kalian mau gimana. Saya nggak ikut-ikutan lagi intinya. Saya hanya punya kontak yang itu bisa dimanfaatkan untuk kalian memulai untuk bisnis kayak gitu ya, gitu aja. Karena memang sekarang ya kita harus bantu UMKM ya di masa pandemi ini supaya karena kan banyak orang yang di PHK, banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Nah, kita harus bantu UMKM maju supaya bisa menyerap pekerjaan, menyerap tenaga kerja dari orang-orang yang di PHK tadi ya, terutama untuk Mas brandnya udah mulai dikenal ya, terus ditingkatkan ya, terus jangan sampai dan sampai lah itu ya, kan kewirausahaan ya. Kalau mindset kewirausahaan kan siapa itu yang punya batik terus nih loh, tadinya cuman reseller batik, karena dia tidak mau berhenti di situ, jadi produksi sendiri, bikin showroom sendiri. Setelah udah sukses, dia pakai uangnya buat buka bisnis buka bisnis lain kayak tour and travel, terus juga buka bisnis oleh-oleh yang di Bali di keranjang itu. Intinya don't put your egg in one basket. Jadi don't put all your egg in one basket. Jangan taruh semua uangmu itu di dalam keranjang yang sama. Karena ketika keranjang tersebut jatuh kayak gitu, maka uangmu ya, karena uangmu di situ semua ya kamu jatuh. Tapi ketika kamu bagi-bagi ke sektor yang lain, kan setidaknya kalau bisnis yang pakaian fashion itu sedang turun, kamu ditopang oleh sektor yang lain. Jadi intinya jangan cepat berpuas diri, terus berkembang, terus belajar ya, berusaha untuk terus maju dan perbaiki kondisi hari ini ya, semakin lebih baik dan lebih baik dan lebih baik lagi. Ya mungkin ya, terima kasih semuanya atas atensinya ya. Itu saja ya perkuliahan hari ini. Kita lanjut Senin depan ya, dengan bisnis plan yang sudah terkumpul, dan nanti kita akan dengar dari Mas Billy dan Mbak Soliha. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi